Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Iya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja aku jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu, wahai suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ini ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu. Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat." "Gawat, aku akan mengarahkan ilmu yang kusimpan." Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak berapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. "Suamiku mati." "Ah, Abu Nawas mati?" "Iya, suamiku telah mati." Dan kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar yang menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal istana beserta seorang tabib ataupun dokter istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada Baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, Baginda Raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada, Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata Baginda Raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya dunia dan akhirat di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata Baginda Raja menyanggupinya. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian Baginda Raja mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun ar-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur, syukur." Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang-lunggang, dan Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda kedar juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya, Baginda. Segar bugar. Buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku," kata Baginda. "Tidak mungkin, Baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri." "Dasar pelit," Baginda mengerutu kecewa. Dan inilah cerita Abu Nawas yang rela mati, yang hanya ingin mendapatkan ampunan dari Baginda Raja.